Hai, selamat sore. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Hari ini saya mau menyuguhkan kepada kalian dua video yang saya rasa itu tuh sangat berkualitas untuk kita bahas di Cerita Kak Sri kali ini. Nah, video ini tuh kebetulan tadi lalu di beranda TikTok saya dan saya save video ini pemirsa. Nah, sebelum kita membahasnya, saya mau menunjukkan kepada kalian dulu video pertama yang akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi terjadi keributan antara rakyat Indonesia PS rakyat Malaysia. Dan ini terjadinya di tanah suci Madinah pula. Astagfirullahaladzim. Semestinya orang kalau sudah ke tanah suci sana, dia akan fokus dengan amal dan ibadahnya. Dia tidak lagi sempat berpikir dan berkata yang buruk. Tapi itu tidak terjadi kepada salah satu rakyat Malaysia ini. Entah apa yang ada di otaknya sehingga mulutnya bisa melontarkan kalimat hinaan kepada Republik Indonesia dengan mengatakan orang Indonesia itu miskin. Hello, kau jangan seperti katak dalam tempurung. Jangan kau nilai rakyat Indonesia ini seperti apa yang ada di depan matamu. Ya, mungkin di depan matamu kau melihat orang Indonesia yang datang ke sana itu sebagai pembantu, sebagai pengurus jompo, atau buruh kasar lainnya. Tapi banyak juga loh orang Indonesia buang uang ke Malaysia. Nah, jadi untuk kau rakyat Malaysia yang sudah menghinakan kami dan membuat keributan di Madinah, saya yakin kau berangkat ke tanah suci sana menggunakan uang haram. Saya yakin kau berangkat ke tanah suci sana menggunakan uang haram. Karena kalau kau menggunakan uang halal, kau tidak punya waktu untuk berpikir dan berkata yang buruk. Tapi karena kau berangkatnya ke sana menggunakan uang haram, maka kau tetap berpikir dan berkata yang buruk. Oke, video pertama yang saya berikan kepada kalian ini adalah video dari salah seorang TikToker Indonesia yang kebetulan tuh berada di Medan juga pemirsa, di mana dia ini ikut mengomentari ya postingan dari salah seorang ayah selebritis Indonesia yang merasa sangat-sangat marah ketika warga negara Malaysia, salah seorang warga negara Malaysia yang menghina karena kemarahan ayah dari artis tersebut, dia juga ikut mengomentari pemirsa. Sebenarnya kemarahan setiap individu itu saya rasa wajar-wajar aja. Negara mana, warga negara mana sih yang gak marah kalau negaranya dihina? Ya kan pemirsa. Tapi kalau bagi saya lah, tolong kamu itu untuk membenarkan ataupun menyangkal perkataan-perkataan orang itu, ataupun ingin mengatakan, hey, yang kamu katakan itu tuh nggak betul. Tapi tolong kamu gunakan bahasa yang jangan menggambarkan kalau sebenarnya kamu ini juga sama seperti orang tersebut, gitu. Contohnya, kamu nggak suka kalau negara orang lain tuh menghina negara kamu. Tapi dari ucapan sendiri, kamu itu udah menghina negara orang lain juga. Satu, ada kalimat dia yang sangat-sangat fatal bagi saya ya. Karena katanya begini, kamu menghina negara orang lain, jangan-jangan kamu pergi naik haji menggunakan uang haram. Jadi katanya dia ini naik haji menggunakan uang haram gitu. Kamu yakin? Karena setiap apa yang kita ucapkan itu harus kita pertanggungjawabkan. Kita nggak tahu orang itu menabung dari umur berapa sampai umur berapa tahun dia menabung ya kan. Berapa hemat dia untuk bisa naik haji gitu. And then seenaknya kamu mengatakan dia naik haji itu menggunakan uang haram gitu. Uang haram yang jenis macam mana nih? Iya kan? Kamu nggak tahu. Sebenarnya kalau saya pribadi, berulang kali saya tengok TikTok ya kan, yang mengatakan bahwa ini Bapak ini marah karena warga negara Malaysia mengatakan negara Indonesia itu miskin, kata gitu. Sebenarnya saya cari-cari tuh omongan itu tuh nggak pernah saya dengar gitu. Saya hanya mendengar bahwa Bapak ini tuh marah gitu karena begini-begini. Tapi omongan orang Malaysia itu langsung saya tak dengar langsung lah. So saya pun karena tak ada di kejadian itu, pada masa kejadian itu terjadi saya tidak ada, jadi saya juga nggak berani mengatakan bahwa mulut orang Malaysia ini tuh keterlaluan, nggak berani karena yang kita dengar itu kan sudah
percekcokan antara mereka gitu. Jadi saya nggak dengar. Cuman walaupun begitu, kalaupun si perempuan yang dari Medan ini tadi ingin mengatakan bahwa orang Malaysia ini tuh keterlaluan menghina negara saya. Negara saya ini kaya loh, tapi kamu nggak harus menggunakan kalimat naik haji pakai uang haram. Itu tuh menyakitkan sekali. Kenapa? Karena kita tidak tahu usaha orang seberat apa, sebesar apa supaya dia bisa naik haji. Apalagi itu kan ya wajib bagi orang Islam jika mampu. Betul tak? Jadi saya pikir cobalah untuk lebih dewasa, lebih bijak dalam mengomentari setiap kejadian gitu. Sehingga reaction kita, tanggapan kita itu tidak menimbulkan kegaduhan yang baru gitu. Kenapa? Karena mungkin kamu orang kaya dan kamu nggak perlu datang ke Malaysia untuk bekerja. Tapi banyak dari Medan ini tuh banyak sekali orang Medan yang datang ke Malaysia untuk bekerja. Jangan pula nanti karena mulut kamu mereka yang terkena imbasnya. Jadi berpikir jangan hanya kepentingan diri sendiri. Kalau kamu berbicara untuk negara, pentingkan juga nasib-nasib penduduk yang lain gitu. Kalau kamu berbicara hanya mewakili diri kamu saja itu nggak masalah. Kalau tadinya macam kemarin saya buat video saya di YouTube kan, yang saya itu kurang setuju kalau dikatakan negara miskin, saya tunjuk aja, kita tunjuk fakta yang ada aja. Jangan kita bilang orang Indonesia masuk inilah negara penduduk terkaya. Itu kamu mewakili individu bukan negara. Coba kamu bawa negaranya, karena kita berbicara dengan negara, berbicara negara Indonesia, makanya kamu bawa negaranya juga. Jangan bawa individu. Kalau kamu bawa individu, banyak pengusaha-pengusaha Indonesia kaya-kaya. Ada uangnya baginya sama penduduk, kan nggak dia yang kaya, kita. Dia kaya, masuk Guinness World, masuk buku. Ada baginya untuk kita, kan sama aja. Kita rakyat Indonesia, dia rakyat Indonesia. Dia kaya, nggak bisa kita bilang rakyat Indonesia ini semua kaya. Enggak, kecuali kalau uangnya itu baginya semua sama kita, dia kaya, kita pun kaya. Makanya saya bilang kalau berbicara membawa negara, pikirkan pula orang lainnya gitu. Jangan sampai nanti ini orang Medan mulutnya lantam-lantam kata orang Malaysia pula sampai nanti mereka di Malaysia. Karena kamu nggak tahu dari Medan ini banyak terbang ke Malaysia sebagai TKI. Kalau apa-apa kita nggak tahu, kebanyakannya mereka yang nolong. Karena apa? Karena saya merasakannya. Saya dulu sampai di Malaysia saya nggak tahu bahasa Melayu dan saya itu satu tim orang India, Melayu dan saya. Siapa yang mengajari saya membuat kerja semua? Mereka. Jadi kalau ada individu yang menghina, jangan pula kita membalas dengan membawa satu negara. Jangan buat pergaduhan yang baru. Oke, nah ini saya tunjukkan lagi satu video untuk kalian. Ramai gila orang Indonesia yang tak puas hati dengan turis Malaysia ni yang rate Jakarta as 0/10. Dan sebagai seorang Malaysian yang tengah tinggal di Jakarta sekarang, I also feel that this is unfair because bukan sebab apa I nak backup Indonesia ke apa. In the end of the day, I'm still Malaysian, Malaysia di hatiku. But to be fair, dia punya points tu doesn't make any sense. Contohnya lah, pertama sekali cakap pasal Jakarta kotor. I dulu duduk dekat Subang tau. If let's say you go to SS15, which is where banyak kedai viral, makanan cafe, semua tempat you lepak atau nongkrong. Kalau you pergi sana, dia punya tikus tu besar kapal kot. I sendiri pernah witness a cockroach orgy betul-betul depan kedai makan. We as orang Subang selalu joke that if you lift the kerak and kedai-kedai dekat SS15 tu, dekat bawah tu is a labyrinth, the main city of tikus dan lipas. And it's the same with other touristy spots macam Jalan Alor dengan Chinatown. Tipulah korang tak pernah nampak tikus dekat sana. Tapi kalau korang pergi kawasan atas dekat Malaysia, kau dapatlah atas. Takkanlah kau jumpa tikus atau cockroach. Sama juga dengan Jakarta. If you pergi dekat kedai atas-atas, dekat Jaksel for example, or even in the CBD, of course, in every area mesti ada rodents. But in terms of cleanliness, it is above and beyond. Sebab apa? Dekat Jakarta, dia banyak sangat sanitary officers. That means that kalau you pergi kat mall pun kan, every single tandas dekat mall tu mesti ada orang jaga. And diorang akan tolong you untuk pergi tandas. Like literally you masuk tandas, you keluar tandas, diorang akan bersihkan before the next person comes in. That is the tahap, okay? Oke pemirsa, mungkin saya nggak tahu latar belakang yang orang Indonesia ini, saya nggak tahu. Tapi kalau yang dari Malaysia ini tadi tuh saya agak follow juga TikToknya beberapa kali. Saya nggak follow tapi
beberapa kali juga TikToknya itu masuk ke beranda saya, gitu pemirsa. Jadi dia ini adalah seorang lawyer kalau saya tidak silap. Tapi memang dari cara dia menanggapi permasalahan yang ada itu tuh sangat-sangat dewasa, bijaksana, dan smart girl. Saya aja nggak bisa begitu. Kenapa? Nah, jadi dia ini adalah merespon ya dari pernyataan orang Malaysia yang mengatakan bahwa dia memberi rating 0 dari 10 kepada negara Indonesia. Jadi dia katakan apa tahu? Mungkin kamu salah katanya gitu. Jadi dia juga enggak membenarkan perkataan dari teman satu negaranya. Dia mengatakan mungkin kamu salah. Dan dia mengatakan apa yang dia rasakan pula di Malaysia. Dia bilang dia pernah pergi ke satu restoran, dia nampak tikus besar, dia nampak lipas gitu. Jadi nggak betul juga kalau kamu bilang Indonesia itu tuh negara dengan kebersihannya tuh rendah sekali, ya kan, makanannya ini itu. Jadi dia itu lebih bijaksana pemirsa. Kenapa? Karena dia itu menanggapinya dengan rileks dan dia nggak 100% juga membenarkan dari perkataan satu negaranya itu. Harusnya itu seperti itu pemirsa. Kenapa? Karena kalau kita seperti itu ada kesadaran diri dari kita. Oh iya, ada sesuatu dari negara saya yang harus saya perbetulkan. Betul tak? Kalau pengalaman saya sendiri pemirsa, ya, pengalaman saya bezanya restoran di Indonesia dengan restoran di Malaysia adalah, saya pernah makan di salah satu restoran Cina di Sungai Siput. Saya pernah nampak tikus lari sebesar anak kucing. Besar lari. Sayang. Tapi saya kan di video makan saya, tapi tikus tuh besar, tahu? Besar sekali pemirsa. Tapi kebanyakannya restoran-restoran yang ada di Malaysia itu, mereka itu menjaga kebersihan piring mangkuk. Barang yang mereka hidangkan ke table itu bersih, tahu? Cawannya, gelasnya, piringnya, sudunya. Malahan ada salah satu restoran itu mereka akan rendam sudunya itu di air panas gitu pemirsa. Jadi rasa jijik kita itu kurang. Nah, bila saya di sini, saya nggak pernah cek ke dapurnya gimana, saya nggak tahu lah. Cuman berapa kedai yang saya pergi gitu, saya nampak tuh cawannya tuh kadang udah berlumut-lumut gitu, udah kotor kali. Kalian juga nampak selalu kan di video saya. Botol sosnya itu tuh bekas-bekasnya itu semua udah berjamur-jamur, udah kotor. Cangkir mau minum aja kita tuh, wah kotor kali gitu. Udah gitu, table. Kalian tahu bedanya, kalau di Malaysia orang siap makan, pelayan langsung bangun bersihkan table. Kalau di sini kadang-kadang orangnya pun kadang-kadang jorokan di sini, tahu nggak sih? Udah pula saya nih kayak pengkhianat, kalian bilang enggak, tunggu sabar. Kalian tahu, jarang sekali saya nampak orang Malaysia makan tulang-tulang ayam tuh merata di table. Jarang tahu, mereka akan elok-elok simpan dalam satu bekas. Kalian tengok suami saya kalau dia makan ayam, dia akan cekak ambil satu piring untuk tulang atau untuk duri. Dia nggak akan mau merata-rata simpan di table. Kalau di sini, tisu letak table, tulang-tulang letak di table. Pokoknya agak bersepah sedikit lah gitu. Jadi kalau misalkan untuk kebersihan sih, saya belum pernah nampak tikus di restoran atau kedai makan di sini gitu. Tapi yang saya komentar itu cangkir-cangkirnya tuh, yang kita barang-barang yang dihidangkan, tempat airnya apa namanya itu, teko, jaknya itu kotor kali. Kadang-kadang airnya itu udah berlumut dalam, mungkin air itu ditaruh di dalam jak, ya kan, dalam teko, nggak habis, ya udah situ lagi gitu. Pas besok buka, ya udah letak lagi gitu, pemirsa. Jadi kayak gitu, harus bijak bila menanggapi sesuatu, apalagi membawa negara. Kayak dua orang yang berbeda ini tadi, bagaimana video pertama menanggapi hinaan dan bagaimana video kedua menanggapi permasalahan. Jadi ada bezanya pemirsa, sehingga yang video kedua ini tidak akan menimbulkan lagi perpecahan, betul tak? Oke lah, untuk hari ini cerita Kak Sri saya rasa sampai sini saja. Kita jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye bye.